Terima kasih Bapa yang baik, umat pilihan-Mu, kekasih jiwa-Mu, kami semua sudah menyukakan hati Bapa di sorga. Kami sudah bersorak-sorai menyembah-Mu, mengagung-agungkan nama-Mu. Karena nama-Mu yang patut diagung-agungkan, nama-Mu patut disembah, dipuja. Kiranya ini berkenan di hadapan Bapa, dan saat ini waktu-Mu untuk berbicara kepada umat pilihan-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah, berbicaralah kepada umat pilihan-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada umat yang sangat Engkau kasihi pagi hari ini, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah. Selama firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk bisa menangkap pesan-pesan-Mu, untuk bisa memahami, mengerti dan mengerjakan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk. Salam. Salam. Puji Tuhan. Siapa yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini, angkat tangan. Haleluya. Rupanya semua jemaat yang setia ini. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang sikap dalam memecahkan perselisihan. Sikap dalam memecahkan, dalam menyelesaikan perseteruan, sikap dalam menyelesaikan perkelahian, sikap dalam memecahkan konflik. Nah, saudara kasih, karena hari-hari ini, hari belakangan ini, kalau kita ikuti kabar, semuanya kayaknya berselisih. Antara negara ini sama negara ini, antara blok ini sama blok ini, antara partai ini, apalagi sekarang ini lagi, waduh. Semuanya kayaknya berseteru. Itu kalau tingkat yang lebih besar. Tapi juga di keluarga-keluarga, sokasi. Ada perseteruan, ada perselisihan. Kelihatannya dari luar-luar baik-baik saja, tapi ada perseteruan, ada perselisihan, ada konflik. Nah, saudara kasih, hari ini kita belajar. Kalau itu ada, bagaimana harus kita menyelesaikan, bagaimana harus kita memecahkan perselisihan, perseteruan, perselisihan itu. Nah, saudara kasih, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita baca Kejadian 13 ayat 8-9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian. Ini perkelahian. Abram sama Lot itu sama keponakan. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abram bilang, kita ini kerabat loh Lot. Kita ini saudara, engkau ponakanku Lot. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Wow, ini luar biasa saya kasih. Perseteruan, perkelahian, konflik.
bisa terjadi antara suami istri, bisa terjadi antara sesama, bisa terjadi sesama karyawan di kantor, bisa terjadi sesama pelayan, bisa terjadi sesama jemaat. Dan saudara kasih, kalau itu ada, kalau itu muncul, banyak orang menghindari konflik itu, banyak orang menghindari pertengkaran itu. Tetapi ada kalanya tidak bisa dihindari. Kalau kita buka di dalam buku psikologi ringan, sikap untuk memecahkan konflik, sikap untuk memecahkan perseteruan, itu diumpamakan seperti binatang. Nah, apa kata buku psikologi tentang bagaimana cara memecahkan perselisihan? Pertama, sikap seperti kura-kura. Tahu saudara kura-kura? Kura-kura saudara kalau besok kalau ke Bali, ke pantai ada kura-kura, saudara pegang-pegang gini. Apa yang dia lakukan? Itu kepalanya pasti apa? Masuk ke tempurungnya. Kepalanya itu langsung ditarik gini. Itu sikap kura-kura. Dia menghindari permusuhan. Dia menghindari perseteruan. Dia menghindari konflik. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, itu baik. Menghindari konflik untuk jangka tertentu baik. Tapi kalau untuk jangka panjang, itu enggak baik, saudara kasih. Itu bisa apa? Makan dalam. Nah, oleh karena itu saudara kasih, akibatnya bisa kalau itu dibiarkan, kalau itu enggak diselesaikan, tetap menahan diri, enggak diutarakan, enggak dibicarakan dengan orang yang konflik itu, maka lama-lama hubungan antara satu sama yang lain itu kualitasnya berkurang. Nah, oleh karena itu saya kasih, sifat kura-kura ini itu bisa dilakukan, cari waktu yang pas. Cari waktu yang pas, baru utarakan, sampaikan. Sampaikan dengan baik-baik. Jangan disimpan di dalam hati. Itu sikap yang pertama. Orang yang menyelesaikan, memecahkan perselisihan dengan sikap kura-kura. Sekarang mari kita belajar dengan sikap. Apa yang dilakukan orang. Ada orang memecahkan persoalan, ada orang memecahkan konflik, ada orang memecahkan perselisihan dengan sikap ikan hiu. Saudara tahu ikan hiu? Itu ikan hiu itu nggak mau kalah. Coba perhatikan, ikan hiu nggak pernah mau kalah, mau menang sendiri. Memang bisa menang terus setiap ada konflik. Dengan rekan sepekerja, dengan sesama pelayan, dengan keluarga, bisa engkau menang sendiri. Tetapi saudara coba pikirkan, dengarkan nih. Perasaan orang lain. Kalau cara memecahkan perkelahian, kalau cara memecahkan perselisihan, kalau cara memecahkan konflik seperti ikan hiu terus menerus kita pelihara, maka orang akan meninggalkan kita. Kalau orang mau menang sendiri, maka orang akan meninggalkan engkau. Nah, saya mau kasih tahu ke saudara, cara ini harus dihindari. Pemecahan konflik dengan cara ikan hiu ini, dengan mau menang sendiri, saudara, saya pagi hari ini, saudara harus hindari. Kemudian yang ketiga, sikap seperti kerbau. Tahu saudara kerbau? Kerbau itu kan ada ini di ininya ya, di apanya namanya ini? Kerbau itu kalau ditarik gini, dia kemana saja, tergantung mau ditarik kemana, nurut.
Jadi ada orang memecahkan konflik dengan cara sikap seperti kerbau ini. Nurut saja. Nurut aja. Akomodatif. Orang yang selalu mengalah. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau orang yang selalu mengalah itu makan dalam. Itu makan dalam. Tidak ada kebahagiaan yang sejati pada orang itu. Hanya luarnya saja, lama-kelamaan saudara kasih jadi kepahitan. Tergantung saudara sekarang. Saudara mau memecahkan masalah dengan cara kura-kura, dengan cara ikan hiu, atau dengan cara sikap seperti kerbau. Yang terakhir, sikap seperti keledai. Ini ahli psikolog ini kok umpamakan seperti ini ya. Nah, sikap seperti keledai. Nah, keledai itu kasih kalau ngambek. Nah, besok kita kalau ke Yerusalem kita cari keledai. Coba saudara, kalau keledai ngambek, enggak dikasih minum, enggak dikasih makan. Saudara tarik, dia diem aja. Saudara tarik, saudara gini kan, dia diem aja. Diam itu beda dengan berdiam. Kalau berdiam, masuk ke kamar, berdiam, minta petunjuk dari Tuhan, itu baik. Tapi kalau diam itu artinya memberontak kasih. Orang ngomongin apa ya terserah. Itu namanya memberontak. Ini sama dengan sikap ikan hiu. Dua ini harus dihindari. Harus diselesaikan. Ini kata para ahli psikolog. Sekarang bagaimana kata Tuhan? Sekarang bagaimana memecahkan konflik? Sekarang bagaimana memecahkan perselisihan? Menurut Alkitab. Karena Alkitab firman Tuhan itu adalah kebenaran yang paling benar. Bukan apa kata para psikolog. Mari kita belajar bagaimana menurut Alkitab. Nah, pertama kita kembali ke Kejadian 13 ayat 8-9 tadi kita sudah baca sama-sama. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara latar belakangnya begini. Nah, latar belakang kisah Kejadian 13 ayat 8-9 ini semua kita tahu bahwa ini berkisar antara perselisihan, perkelahian antara Abram sama Lot. Ini. Nah, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, dalam Kejadian 12 ini ini besarnya, itu kan Tuhan berfirman kepada Abram, suruh Abram pergi meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan papa mamahnya. Kemana? Ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Di mana enggak tahu. Nah, Abram ini orang kaya kasih. Oleh karena itu dia bawa segala harta ternaknya dia bawa. Domba, kambing, domba, lembu, semua dibawa. Dan juga hamba-hambanya, keponakannya Lot dibawa. Dibawa kasih. Wow, apa maksudnya? Ini maksud Tuhan adalah perwujudan dari rencana Allah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara, benar-benar perhatikan ini. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Siapa yang meremukkan kepala ular? Di dalam Alkitab katakan adalah Yesus Kristus. Kemudian ribuan tahun setelah ini, setelah Abram ini. Setelah ribuan tahun dipanggil Abraham, Adam tadi. Setelah ribuan tahun dari Adam dipanggil Abraham untuk menjadi nenek moyang Kristus. Untuk menjadi nenek moyang Kristus, Abraham kemudian memperanak Ishak dan Ishak memperanakan Yakub yang kemudian namanya berubah menjadi Israel. Dari suku Israel lahir juru selamat.
Ini rencana besar Allah. Singkat cerita, kasih sampailah mereka, siapa mereka? Abram, Sarah, Lot di tanah Kanaan itu. Singkat ceritanya nih. Sampailah mereka di tanah Kanaan. Dan seperti saya sebutkan tadi, mereka tinggal di sana. Tanah itu tidak cukup untuk menampung Abram sama seluruh harta miliknya, sama seluruh ternaknya. Enggak bisa menampung Lot dengan seluruh ternak dan semua para gembalanya. Enggak cukup muat. Akhirnya terjadilah perkelahian. Ini bayangan saya ini. Perkelahian itu enggak langsung antara Abram sama Lot. Tapi para gembalanya dulu di lapangan. Mungkin barangkali karena tempatnya terbatas, mereka pakai patok. Ini punya Abraham. Gembalanya Abraham patok. Kemudian para gembalanya Lot patok. Ini punya Lot. Ribut mereka ini. Ribut para gembala ini. Akhirnya sampai juga ke kupingnya Abraham, sampai ke kupingnya Lot. Nah, saudara kasih, sekarang kalau ada perkelahian begini, bagaimana dua orang ini memecahkan perkelahian ini? Bagaimana kedua anak Tuhan ini menyelesaikan perselisihan ini? Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, ternyata di situ ada orang Kanaan dan ada orang Feris. Kenapa? Kenapa disebutkan begitu? Biar mereka menyaksikan bagaimana dua anak Tuhan menyelesaikan pertengkaran. Bagaimana menyelesaikan perselisihan. Bagaimana menyelesaikan perseteruan. Dua orang ini. Orang Kanaan sama orang Feris. Dia mau melihat bagaimana cara mereka menyelesaikan. Nah, ternyata cara mereka menyelesaikan yang pertama, siapa yang menjadi inisiator perdamaian? Siapa yang lebih dahulu membuka pembicaraan? Nah, di sini kita baca, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, saudara yang kasih, dalam ayat ini saya mau tanya kepada saudara, siapa yang membuka pembicaraan awal? Siapa? Abram. Siapa yang mempunyai inisiatif pertama untuk berdamai? Abram. Tapi ini coba saudara pikirkan ya. Saya waktu baca ini gini. Loh, Abram ini hebat bener nih. Kan Abram ini yang bawa Lot ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu punya siapa? Tanah Lot. Karena Tuhan yang menjanjikan, karena Tuhan yang menjanjikan kepada Abram. Jadi tanah itu milik Abram. Ini kan luar biasa ini. Tapi kenapa kok Abram ini lebih dahulu, Pak? Kan Abram ini pamannya Lot. Abram ini lebih tua dari Lot. Abram ini yang membawa, yang membesarkan Lot. Abram ini yang memberikan modal kepada Lot. Abram ini yang mengajari Lot bagaimana untuk beternak. Kan mestinya ini di pikiran saya ini, mungkin di dalam hatinya Abram. Kalau begini mestinya Lot dong yang datang duluan. Yang datang duluan. Om Abram, maaf ini para gembalaku, aduh mohon Om. Mohon maaf Paman. Tapi ternyata yang di sini yang melakukan itu adalah mestinya Lot inilah yang mestinya seharusnya mendahului pembicaraan. Tetapi di kisah ini
Ternyata tidak. Nah, saudara yang kasih, di dalam budaya timur, saya mau kasih tahu, ini sedikit budaya timur. Ya budaya timur itu kebanyakan apalagi di kami, ya, orang Batak itu orang tua itu harus diutamakan. Orang tua itu harus dihargai. Orang tua itu harus didahulukan. Orang tua itu, ya apa kata orang tua itu harus diturutin. Itu kuat sekali, ya termasuk di keluarga istri saya itu juga begitu. Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, seterusnya. Siapa anak nomor 3 itu manggil, sekalipun dia lebih muda, manggil anak yang nomor 2 itu manggil Mas, sekalipun itu lebih muda. Gitu. Nah, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Ketika kita di dalam perselisihan, dengarkan ini. Ketika saudara dan saya di dalam di dalam perseteruan. Saya mau tanya kepada saudara, apakah seorang anak Tuhan yang telah ditebus darah Kristus harus menuntut orang yang lebih muda harus datang kepada orang yang lebih tua? Saya ulangi. Ketika kita dalam perselisihan, ketika kita dalam perseteruan, apakah seorang anak Tuhan yang telah ditebus darah Kristus harus menuntut orang yang lebih muda harus datang kepadanya, kepada orang yang lebih tua? Kalau saudara bilang iya, itu keliru. Keliru. Kebenaran Kristen itu melebihi daripada nilai-nilai budaya. Kebenaran Kristen melebihi nilai-nilai budaya. Saudara-saudaraku yang kasih, apa yang dilakukan Abram ini sungguh sangat mencengangkan. Saya baca, wah ini luar biasa ini Papa Abram ini. Dia yang mendidik, dia yang membawa, itu haknya dia. Tapi kok begini gitu ya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tetapi tahu ke saudara bahwa tindakan Abram, dengarkan ini. Ini perhatikan ini. Tahu ke saudara bahwa tindakan Abram ini adalah merupakan bayang-bayang dari apa yang akan dilakukan Kristus kemudian. Saya ulangi, tindakan Abram ini kepada Lot, ini melukiskan, menggambarkan, ini bayang-bayang apa yang akan dilakukan Kristus kemudian. Allah yang menjadi manusia. Saudara, Kristus itu adalah Allah yang betul-betul dilukai ketika Adam dan Hawa melanggar perintahnya. Waktu Adam dan Hawa melanggar perintahnya, itu melukai hati Bapa, melukai hati Allah. Jangan semua kamu boleh makan, tapi kamu nggak boleh makan buah yang ada di pohon di tengah ini. Kalau kamu makan maka kamu mati. Tapi dilanggar itu melukai hati Bapa di sorga, melukai hati Allah. Oleh karena itu saya kasih, Adam itu nggak ada hormatnya sama sekali sama Tuhan. Hawa itu nggak ada hormatnya sama sekali sama Allah. Nggak ada. Keterlaluan ini Adam dan Hawa. Sejak saat itu Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Karena Allah yang kudus tidak mungkin berkumpul dengan manusia yang berdosa. Dengarkan, ribuan tahun terjadi perseteruan. Ribuan tahun terjadi konflik antara Allah dan manusia. Saudara kasih, Allah berhak sebenarnya membumi hanguskan, membinasakan manusia itu.
Bahkan di Roma 3 ayat 10 katakan tidak ada yang benar. Manusia itu tidak ada yang benar. Satu pun tidak. Kata Roma 3 ayat 10. Tetapi tahukah saudara? Siapa yang menjadi inisiator pendamaian? Itu Allah. Di malam Natal yang pertama, Yesus Kristus meninggalkan zona nyamannya. Dia turun menjadi manusia, tinggal di antara manusia, berbicara dengan manusia, melawat manusia. Dan akhirnya, wah itu luar biasa saudara kasih. Jadi inisiatif itu sekalipun Allah itu disakiti, dilukai oleh Adam dan Hawa. Tapi ribuan tahun setelah itu, maka Allah memulai inisiatif mengirimkan anaknya Yesus ke dunia ini. Dan akhirnya pengkhianatan itu terjadi lagi di atas kayu salib. Tetapi dia masih mau datang melawat saudara dan saya. Sekarang ini pertanyaannya. Pemecahan masalah konflik yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu menjadi inisiator. Menjadi inisiator pendamai. Saudara harus proaktif, jangan diem. Enggak penting itu umur, ya memang benar. Kenapa enggak kita, misalnya anak kita salah. Kenapa kita enggak orang tua mendatangi anak kita belai-belai. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Manusia itu berbuat dosa. Udah dibenci oleh Allah. Karena enggak mengikuti firman Tuhan, menolak firman Tuhan. Tapi toh Allah itu tetap punya inisiatif. Itu dilakukan kenapa sang kasih? Karena kasih. Karena kasihnya kepada manusia itu. Nah itu yang pertama. Nah saudara kasih, saya mau kasih tahu kepada saudara ada satu ilustrasi gini. Ilustrasi sepasang suami istri. Next. Ilustrasi, ini Sari yang bikin gambar ini. Ilustrasi sepasang suami istri. Kalau lihat gambarnya sudah ini mungkin di atas umur 60-an ke atas ini, jangan-jangan udah 70-an ini. Suatu saat si suami bilang sama istrinya, "Mama, bikinkan aku kopi." Bikin dia kopi. Waktu diminum, pahit. Suami bilang, "Mama gimana sih, pelit amat. Gulanya enggak dikasih gula." Mamanya bilang, "Aku ini enggak peminum kopi, Pak. Aku enggak tahu mau berapa sendok." Ini ngelawan ini. Pendek cerita, mereka ribut. Kalau begini cerai benar. Mereka cerai, ini namanya juga kisah paling gila. Itu bapak ini kan sekarang ini kan kalau di ini ada gergaji buatan Jerman bagus ya. Ini saya karang-karang aja nih. Dia ambil gergaji, rumahnya itu dibagi dua. Gergaji Jerman sekarang ini kan besi pun bisa digergaji. Jadi belah dua rumah itu. Dikasih pembatas di tengah. Suami sebelah kanan, istri sebelah kiri. Pondok cerita seminggu, sebulan, setahun. Berapa lama begini? Puluhan tahun. Singkat cerita, istri meninggal. Istri si meninggal, akhirnya suami ini ngantar ke pemakaman. Pulang dari pemakaman, dia lihat rumah istrinya. Nggak ada perubahan. Kordennya sama, tempat tidurnya sama, kursinya semuanya sama. Nah, suatu saat dia lihat laci istrinya, ada buku harian, diary. Dia lihat di situ, ada kata-kata di situ. "Pak, aku kangen sama Papa. Aku mau mencoba mengetuk pintu Papa. Tapi aku nggak berani, aku gengsi.
Tapi aku kangen benar sama papa. Nangis ini si suami. Nangis si suami. Nah ternyata di rumah si papa, si suami juga ada buku harian, isinya persis sama. Ma, aku kangen sama mama. Berkali-kali aku mau mengetuk pintu mama, tapi aku kan suami, gengsi. Tapi aku kangen sama mama. Bayangin, sama-sama kangen. Tapi nggak ada inisiator perdamaian. Kayak gitu. Jadi saudara kasih, jangan kita pandang umur. Saya sama Sari, anak saya maaf papa. Kalau dulu waktu kalian masih kecil papa bolak-balik luar negeri, maaf papa. Kasih harus ada inisiator perdamaian, harus ada orang memulai pembicaraan. Itu jalan pertama. Cara untuk memecahkan masalah, cara untuk memecahkan perseteruan, cara untuk memecahkan konflik di dalam keluarga. Mari berlomba-lomba menjadi pembuka pembicaraan. Mari berlomba-lomba menjadi inisiator perdamaian. Saudara dan saya, kita ini anak-anak Tuhan. Ya, kebenaran Kristus itu, kebenaran Kristen itu melebihi, melampaui budaya. Mari berlomba-lomba, jangan kayak suami istri tadi puluhan tangan kangen. Cuman karena gengsi, aku ini si suami, si istri gengsi. Tapi dia kangen, rumahnya bersebelahan. Saudara kasih, ini ilustrasi yang luar biasa. Jadi kalau Kristus saja melangkahkan kakinya lebih dahulu untuk melawan manusia, untuk mendatangi manusia, maka saudara dan saya harus tiru Yesus. Saudara boleh aja nggak mau meniru Abraham, tapi Yesus itu Bapa kita, Allah kita. Kita harus seperti Yesus setiap hari. Harus seperti Yesus setiap hari, day by day. Nah yang kedua, sikap apa yang harus untuk diambil kalau ada perselisihan, ada perseteruan dengan diam-diam, ada konflik. Maka sikap kedua, siapa yang menawarkan haknya lebih dulu? Yang pertama tadi sikap siapa yang menjadi inisiator perdamaian. Yang kedua, siapa yang menawarkan haknya lebih dahulu. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tadi dalam ayat 8 dikatakan, bukankah kita kerabat? Bukankah kita saudara? Oleh karena itu jangan kita bertengkar. Perhatikan apa yang dikatakan Abraham di sini. Di ayat 8. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saya waktu baca ini, gila ini. Ini Abraham ini luar biasa ini. Itu kan tanah perjanjian itu kan Tuhan berikan kepada Abraham. Itu kan tanahnya dia. Tapi kok dia, dan ini ponakan ini. Ponakan bisa kaya begini karena dia yang nyekolahin. Dia yang modalin. Tapi memang silat ini keterlaluan ini. Mantu yang keterlaluan juga. Bukan mantu. Ini ponakan keterlaluan ini. Udah dimodalin, diajarin beternak. Dibawa, dibesarin. Tapi Abraham ini, saya geleng-geleng kepala. Ini di luar akal sehat saya.
Saudara kasih, ditawarkan lebih dahulu kepada Lot untuk memilih. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, bagi orang yang sering ke Yerusalem, antara Sodom dan Gomora itu terbentang tanah yang sangat subur. Jadi waktu dia, ada fotonya, coba fotonya Abram sama Lot. Yes, nah ini dia. Itu yang pakai begini tuh Abram, dia bilang sama Lot, Lot, engkau ke kiri, aku ke kanan. Engkau ke kanan, aku ke kiri. Lot lihat, waduh kalau gitu ini lembah Jordan ini, arah Gomora, Sodom ini, waduh udah Om, Pak D, aku pilih yang ini. Coba, keterlaluan ini. Kalau saya ini, Lot ini, terserah Pak D dulu lah. Aku manut Pak D lah. Kalau Pak D ke kanan, aku yang ke kiri. Pak D yang milih dulu. Ini enggak, dia pilih yang terbaik. Saya kasih. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tindakan Abraham ini, saya yang pertama juga saya udah nyampaikan kepada kita, ada merupakan bayang-bayang apa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus kemudian. Dia datang ke dunia ini meninggalkan zona nyamannya di sorga. Dia mati di kayu salib. Seharusnya yang kita yang berdosa inilah semestinya yang dihukum. Tetapi dia tawarkan dirinya. Dia tawarkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Saudara kasih, waktu saya baca ini saya nangis. Waktu dia sekarat di atas kayu salib. Kedua tangannya dipaku. Kedua kakinya dipaku. Dia bermahkota duri, darah bercucuran. Sekarat, bagaimana sakitnya menahan. Disalib kayak begitu sakit benar. Dia enggak bilang, hai murid-murid yang kurang asem. Enggak ngomong gitu dia. Hai, dia marah-marah, yang menyalibkan saya, yang menyakiti saya, yang meludahi saya. Enggak gitu dia. Dia malah pandang ke Bapa. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba, itu Yesus. Coba. Dia disakiti berkali-kali. Dikhianati berkali-kali. Tapi dia tidak membalas. Saudara dan saya, engkau dan saya harus seperti Yesus. Tiap hari. Seringkali kita enggak sejalan sesama di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam bisnis, di tempat pekerjaan. Mari kita belajar dari Yesus. Dia disakiti berkali-kali, diludahin, dipaku. Tapi yang keluar dari mulutnya di saat dia sangat sengsara, yang sangat sekarat. Bukan kata-kata sumpah serapah keluar dari mulutnya. Tapi justru kata-katanya kayak ini. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu mereka berbuat. Ini apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Abram. Itu menjadi bayang-bayang apa yang akan dikerjakan kemudian oleh Yesus. Saudara yang kasih, mari kita belajar dari kasus ini. Puji Tuhan. Nah kemudian kita yang berseteru dengan Allah. Yesus datang untuk mendamaikan. Yesus datang mencari kita. Yesus berkorban untuk saudara dan saya.
Sekarang pertanyaannya, beranikah saudara, beranikah engkau menawarkan hakmu lebih dulu? Jika engkau berselisih, jika engkau berseteru, jika engkau ada konflik dengan siapa saja. Beranikah engkau menawarkan hakmu lebih dahulu kepada siapapun, kepada seseorang yang engkau lagi ada konflik dengan dia. Beranikah engkau menawarkan hakmu kepada mereka? Yesus lakukan itu. Dan kita harus seperti Yesus. Seperti Yesus. Dan ini semua saudara dan saya bisa lakukan kalau itu ada didasari oleh yang sangat mendasar, yaitu kasih. Kalau ada kasih, siapapun itu, kalau engkau mengasihi dia, kasih agape loh. Yang tanpa belas, tanpa pamrih. Kalau itu ada, engkau pasti bisa menawarkan hakmu lebih dahulu seperti yang dilakukan oleh Abraham. Saudara kasih. Oke, terus? Terus next. Terus? Nah, sekarang terakhir. Ternyata kalau saudara dan saya memulai, kalau ada perseteruan, kalau ada konflik, memulai pembicaraan awal. Kalau engkau memiliki inisiator perdamaian, dan kalau engkau menawarkan hakmu terlebih dahulu, ternyata Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang melakukan seperti itu. Mari kita baca. Di Kejadian 13, 14, 15. Setelah Lot berpisah, bayangin waktu tadi dia Lot, kau ke kanan, aku ke kiri, engkau ke kiri, aku ke kanan. Lot bilang, aku ke kanan. Setelah mereka berpisah, tidak nunggu lama-lama. Tidak nunggu lama-lama. Baru mereka pisah, Lot pergi ke Sodom dan ke arah Sodom dan Gomora. Ini Abram pergi ke tempat mana? Ke tanah tandus, gersang, padang gurun. Enggak mungkin bisa hidup ternak. Tapi begitu dia melangkah, baru melangkah, firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekeliling. Itu Abram itu lagi mandang sekeliling. Itu semuanya, itu padang gurun. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dahsyat, wow. Waktu saya baca ini, wow. Ternyata orang yang mengalah. Ternyata orang yang menawarkan haknya terlebih dahulu. Ternyata orang yang membuka pembicaraan lebih dahulu. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tahu saudara, tanah yang dilihat ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur itu, itulah Israel sekarang. Itulah yang dikunjungi Yosua dan Kaleb. Itulah yang pertama rajanya yang namanya Saul. Itulah Israel sekarang. Saudara lihat, padang gurun, tapi di sana buah-buahan paling bagus. Semuanya bagus. Itu janji Tuhan. Jadi saudara yang kasih, jangan dilihat apa yang dilihat mata, tapi dilihat apa yang dijanjikan Tuhan. Saya waktu baca ini, dan ini tidak mudah. Tapi mari kita berdoa, biar Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Karena saudara dan saya sudah ditebuh oleh darah Kristus. Saudara miliknya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih.
Makasih Bapa, makasih Yesus. Hari ini Kau mengasihi kami. Kau mengasihi kami. Kau mengajari kami kalau ada perseteruan, kalau ada perselisihan, kalau ada konflik di antara kami, Engkau mengajari kami, ahli-ahli falsafat mengajari kami. Tetapi kebenaran yang paling benar itu adalah firman Tuhan. Bisa saja para ahli psikologi mengatakan yang baik, tetapi firman Tuhan itu yang terbaik dari yang baik. Dan firman Tuhan mengajari kami hari ini, kalau ada konflik antara kami, antara suami istri, antara sesama pelayan, antara sesama pengerja, antara sesama jemaat, antara sesama karyawan di kantor. Hari ini Engkau mengajari kami meniru Yesus. Sekalipun dia dilukai, tapi dia punya inisiatif untuk melawan umatnya. Seperti Abram. Memulai pembicaraan awal lebih dahulu. Punya inisiator perdamaian. Dan ini bisa dilakukan bukan untuk menang-menang sendiri, tapi inisiatif perdamaian. Biar terjadi damai yang sejati. Kemudian yang kedua, memberikan hak kita terlebih dahulu. Itu sebenarnya hak kita. Tapi hak kita itu kita tawarkan. Yang kayaknya memang gak enak. Yang punya kita kok kita warin kepada orang lain. Tapi ingat, Abram dia tawarkan kepada Lot. Yang bukan haknya Lot. Lot itu gak punya hak. Yang punya hak itu Abram. Tapi Abram menawarkan haknya kepada Lot. Dan Lot ambil. Tinggal gurun pasir. Tapi itulah yang dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan itulah yang dijanjikan Tuhan. Saudara yang kasih. Luar biasa. Mari kita, Bapa, mampukan kami. Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami. Biar bisa kami mengerjakan, melakukan firman-Mu hari ini. Mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah dengarkan firman Tuhan di ruangan ini. Baik yang ada di rumah. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya.